Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam mengenal tentang Islam, mengenal dalam tauhid ataupun hukum-hukum Islam secara perlahan-lahan. Tentunya saya berterima kasih atas kalian semuanya yang mau menemani dari pengenalan tentang Islam. Dan jangan lupa, jika kalian merasakan video saya ini bermanfaat, tekanlah subscribe dan like, lalu bagikan, share sebanyak-banyaknya untuk membagikan manfaat-manfaat lainnya kepada orang lain. Alhamdulillah, saat ini kita akan membahas tentang tauhid atau pengenalan tentang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin kita sudah membahas kurang lebihnya sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Tentunya sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah dan jaiz bagi Allah. Saat ini kita memasuki yaitu sifat wajib bagi para nabi dan rasul. Kemarin kita sudah membahas sifat wajib para nabi dan rasul, yaitu memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Dan sudah kita dengarkan juga sedikit banyaknya pembahasan tentang apa itu siddiq. Siddiq itu adalah memiliki kejujuran. Tentunya Nabi wajib memiliki jujur. Dan fatanah memiliki kecerdasan. Nabi harus memiliki kecerdasan. Amanah tentunya memiliki amanah kepercayaan, mengemban dari amanah yang diberikan Allah kepadanya, dan dia membagikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tabligh yaitu menyampaikan, tentunya Nabi akan menyampaikan selalu segala yang ia dapatkan dari Zat yang Maha Agung yaitu Allah, tanpa ditutup-tutupi sedikit pun. Itulah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Saat ini kita memasuki bait yang selanjutnya, yaitu mengenal dari sifat jaiznya para Rasul. Kurang lebih sifat jaiznya para Rasul. Alhamdulillah, sebelum kita memulai, kita meminta kepada Zat yang Maha Agung untuk memberikan suatu rahmat dari ilmu al-alim, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui atau Maha alim. Tentunya kita meminta kepada beliau, kepada Zat yang Maha Agung tersebut untuk memberikan kepada kita suatu ilmu yang begitu berharga di kehidupan dunia ini sebelum di kampung akhirat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, di sini kita akan mengenal dari sifat jaiz bagi para rasul. Sebagaimana tertulis di dalam bentuk bait. Wa jaizum fil haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wa jaizun, adapun suatu kebolehan, fi haqqihim, di dalam haknya mereka, yaitu para nabi, yaitu para rasul, min aradi, dia mengalami kejadian selayaknya kejadian manusia, bi ghairi naqsin, dengan tanpa mengurangi, ka khafifil maradi, sebagaimana sakit yang ringan. Maksud di dalam nazam tersebut adalah jaiz atau bagi mereka para nabi, sifat yang jaiz bagi mereka para nabi, yaitu
sifat manusiawi yang tidak mengurangi dari kemuliaannya sedikit pun. Seperti sakit yang tidaklah begitu parah. Tentu para nabi juga bisa sakit, bisa lapar, bisa kenyang, dan hal demikian wajar dimiliki oleh para nabi karena selayaknya dimiliki oleh manusia itu sendiri. Itu yang dimiliki oleh para nabi, dan tidak mungkin para nabi itu memiliki penyakit yang begitu parah menyebabkan manusia jijik ataupun enggan untuk bertanya dan mendekat kepadanya. Itu mustahil bagi para nabi. Penjelasan di dalam nazam ini ialah sifat jais bagi Rasul adalah terjadinya sifat-sifat manusiawi yang sama sekali tidak bisa mengurangi dari ketinggian derajatnya para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, seorang mukallaf wajib ia meyakini bahwa para nabi dan para rasul itu mengalami apa yang dialami oleh manusia pada umumnya. Seperti makan, minum, jual beli, menikah, mati, hidup, sehat, sakit. Hanya saja penyakit yang mereka derita tentunya tidak sampai membuat orang-orang untuk menjauhinya. Mereka juga tidur, yaitu para nabi juga tidur. Namun hanya mata mereka yang terlelap. Sedangkan hati mereka tetaplah senantiasa terjaga. Adapun sifat-sifat manusia yang mengandung unsur pengurangan pada martabat mereka, seperti penyakit lepra atau kusta, tuli, buta, bisu, lumpuh, pincang, juling, maka semua itu mustahil terjadi pada mereka, yaitu pada para nabi. Adapun isu-isu yang beredar seperti Nabi Syuaib buta, tubuh Nabi Ayub keluar ulat, dan semua itu kebohongan belaka. Jalalilul Afham di dalam Syarh Aqidatul Awam, Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki halaman 38 mengatakan demikian. Karena itu mustahil dimiliki oleh para nabi dan rasul. Jika demikian, tentu itu suatu kecacatan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang menyebabkan orang tidak mau mendekatinya dan orang jijik. Itu mustahil. Karena para nabi itu Allah telah menjaga dan memberikan suatu sifat yang mulia, siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Tentunya Allah menjauhkan dari hal-hal yang menjadikan suatu derajatnya itu berkurang. Dan tentunya dengan sakit yang begitu parah demikian, tentunya itu suatu hal kebohongan yang dilontarkan untuk Nabi Ayub dan Nabi lain. Wallahu a'lam. Di antara dalil yang menunjukkan berlakunya sifat manusia pada para nabi dan rasul adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna qablaka minal musalimina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq." Artinya, dan kami tidaklah mengutus dari rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan juga di pasar-pasar. Quran Surah Al-Furqan. Allah Ta'ala juga berfirman, "Walaqad arsalnaka rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyatan." Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami juga memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran Surat Al-A'raj 38. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta an kutila
an kutilat qalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala akibai falam yadurrullahu syai'a. Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu berbalik untuk membelakanginya, yaitu murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Demikianlah 3 ayat yang memperkuat bahwasanya para nabi itu terjaga dari suatu penyakit yang bisa menyebabkan kehinaan pada mereka. Kalau nabi demam, ya sewajarnya manusia itu yang tidak mengurangi dari derajat mereka, maka itu bisa dimiliki oleh para nabi. Dan banyak kisah nabi juga selayaknya manusia biasa. Nabi juga makan, nabi juga minum dan menikah. Karena seorang nabi itu pun diutus dari kalangan manusia itu sendiri. Sehingga tidak ada pembantahan dari manusia itu sendiri jika diajak untuk memeluk apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melaluinya untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bisa menolak karena ia juga diutus dari kalangan mereka juga, yaitu manusia. Wallahu a'lam. Dan itulah pengenalan hari ini kita tentang sifat jaiznya Nabi dan Rasul. Insyaallah di pertemuan kemudian kita akan membahas dalam kemaksuman para Nabi dan Rasul. Sampai di sini saja. Semoga apa yang kita dengar ini bermanfaat untuk kita di dunia ini, sehingga pertemuan kita pada Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan anugerah keberkahan dan rahmatnya melalui ilmu yang kita dengarkan sesaat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi.